Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini fi syahri Ramadan, Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatun Alam fi Syarhi Bulughil Maram. Dan jamaah sekalian, di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab As-Salat, bab salatil jamaah wal imamah, bab seputar salat jamaah dan seputar imam. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang hukmu imamatil a'ma, hukum seorang imam yang buta. Apakah sah dijadikan sebagai imam atau seperti apa jemaah sekalian? Jadi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di pembahasan ini beliau membawakan dua riwayat, dua hadis. Hadis yang pertama, beliau mengatakan an Anasin radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau sebagai imam. Ya ummun nas wa huwa a'ma, sedangkan beliau adalah seorang yang buta, seorang yang buta. Ya, kemudian riwayat yang semisalnya dari Ibnu Hibban, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sama, menceritakan tentang Rasulullah menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, para ulama kita mereka mengatakan bahwasannya hadis ini menjadi dalil sah dan bolehnya seorang yang buta untuk menjadi imam sholat, selama yang pertama mengetahui waktu sholat, yang kedua paling baik bacaannya, dan yang ketiga memahami hukum-hukum seputar sholat. Maka ketika itu jamaah sekalian diperbolehkan, walaupun dia buta, maka boleh untuk dijadikan sebagai imam sholat, boleh, tidak masalah. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah
Ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil yang jelas tentang bolehnya seorang yang buta untuk menjadi imam. Bahkan kata beliau, hukumnya tidak makruh. Hukumnya tidak makruh. Boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang menunjuknya. Jadi tidak mungkin kalau kemudian hukum itu makruh sedangkan Nabi yang menunjuk. Ya, makanya kata beliau hukumnya boleh dan tidak makruh. Dan beliau juga menegaskan bahwa kekurangan fisik tidak menghalangi kepemimpinan di dalam ibadah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi imam sholat misalkan, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, diperbolehkan ya, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Al-Imam Al-Khattabi beliau juga mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan pertimbangan utama dalam imamah adalah agama dan bacaan, ya, bukan kondisi fisik, bukan. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya yang paling berhak untuk dijadikan imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling aqra' di dalam Al-Quran. Dan aqra' itu ditafsirkan oleh sebagian para ulama kita bahwa dia adalah orang yang hafalannya paling banyak, tapi tentu dia juga paham tentang hukum-hukum sholat seperti itu. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Abdullah bin Umi Maktum, beliau adalah sahabat yang mulia, jemaah. Bahkan terkait beliau pernah diturunkan satu surat. Apa jemaah? Surat Abasa. Nah, ini kejadian ketika Abdullah bin Umi Maktum datang menemui Nabi, tujuannya untuk minta fatwa. Dan ketika itu ternyata Nabi sedang sibuk untuk mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Nah, sehingga Rasulullah tidak menyambutnya. Akhirnya diturunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan ini turun terkait teguran Nabi ketika tidak, dalam artian menyambut atau menerima kedatangan dari Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga setelah kejadian itu jamaah sekalian, Rasulullah ketika ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, beliau selalu mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang kepada orang yang karena dia Rabbku menegurku. Ya. Dan kemudian Nabi mengatakan halaka min hajah. Apakah engkau punya kebutuhan? Dan itu selalu ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhirnya beliau dijadikan satu muadzin Rasulullah. Karena Nabi itu jamaah sekalian punya 4 muadzin. Di Mekah ada 2, di Madinah ada 2. Di Mekah ada siapa? Mekah ada Sa'ad Al-Quradi dan Abu Mahdzurah. Di Madinah ada Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Bilal. Dan Abdullah bin Umi Maktum jamaah, beliau azan ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Adapun Bilal azannya sebelum masuk sholat subuh. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis bahwa idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yaqduhu hatta yaqdiya hajatahu. Barang siapa di antara kalian yang mendengarkan azan sedangkan bejana masih berada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai ia menunaikan hajatnya.
Sebagian para ulama, bahkan jumhur, mereka mengatakan, atau sebagian para ulama yang mengatakan hadis ini maksudnya apa? Ketika mendengarkan adzannya Bilal. Adapun ketika adzannya Abdullah bin Umi Maktum, maka kita wajib untuk menahan. Ya, kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, dan itu banyak takwilannya, banyak tafsiran terkait tentang hadis tadi. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis dibolehkan makan ketika mendengarkan adzan itu maksudnya adzan secara umum, dan itu konteksnya tidak sedang berbicara tentang puasa, kata sebagian para ulama kita. Ya, karena memang jamaah sekalian, ketika kita makan kemudian mendengarkan adzan, silakan lanjutkan. Bahkan ketika hidangan sudah dihidangkan dan kita lapar, makan. Nah, sehingga sebagian para ulama menafsirkan hadis tadi maksudnya ini, bukan khusus ketika puasa. Ada juga yang mengatakan hadis tadi itu bisa diamalkan ketika muadzin di tempat kita adzannya sembarangan, belum subuh sudah adzan, maka silakan lanjutkan makan dan minum. Tapi kalau sudah tepat waktu, maka pendapat jumhur mengatakan wajib untuk berhenti. Atau sebagian ulama yang lain ada yang menafsirkan hadis tadi itu maksudnya rukhsah. Bagi siapa jamaah? Bagi seseorang yang kebetulan pas bangun bertepatan dengan adzan, maka silakan boleh makan. Tapi kalau sebelum adzan sudah bangun, maka jangan disengaja pas adzan minum, jangan. Tapi ya, diusahakan untuk berhenti. Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahkan Imam An-Nawawi sampai mengatakan barang siapa yang mendengarkan adzan subuh sedangkan di mulut ada makanan, wajib untuk dimuntahkan. Kalau kemudian ditelan dengan sengaja, kata beliau, puasanya batal, seperti itu. Nah, sehingga artinya jamaah tetap yang paling hati-hati berhenti sebelum subuh. Bahkan sahurnya Nabi itu berhenti sebelum adzan seukuran kurang lebih membaca 50 ayat. Nah, makanya gini jamaah, waktu sahur itu yang paling afdal di sepertiga akhir. Berhenti sebelum adzan seukuran kurang lebih membaca 50 ayat. Tapi awal kali orang dianggap makan sahur itu dari pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam itu bukan sahur. Jam 10 kita makan, itu bukan sahur jamaah. Tapi kalau sudah pertengahan, itu sudah dianggap makan sahur, tetapi bukan yang afdal. Yang afdal adalah di sepertiga akhir. Ya jamaah salil ikhwan wa akhwati fillah. Berkata Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan, al-kalamu alaihima min wajhain. Pembahasan hadis ini ada dua sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama, fi takhrijihima, terkait tentang sumber periwayatan hadis ini. Dia mengatakan amma hadisu Anasin faqad akhrajahu Abu Dawud fi kitab shalah. Adapun hadis dari Anas dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di kitab As-Shalah, bab imamatul a'ma, bab imamnya seorang yang buta. Di kitab Sunan Abu Dawud, kalau ya jenengan mau ngecek insyaallah ada. Ya. Nomor hadis 595. Kemudian wa Ahmad, ya. Ini jilid yang ke-19, nomor hadis 349, atau jilid yang ke-20, nomor hadis 307. Ya. Min tariqi Abil Awam Al-Qattan, dari jalan Abil Awam Al-Qattan, wa huwa Imran ibnu Dawar, ya. Imran ibnu Dawar, wa huwa a'ma, dan dia seorang yang buta, ya. Dia seorang yang buta. Haddatsana Qatadah an Anas ibn Malik
radhiyallahu taala anhu bihi. Jadi beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas ya hadis ini. Ini yang di Sunan Abu Dawud. Dan yang masalahnya Syekh mengatakan wa isnaduhu hasanun. Dan sanad hadis ini hasan. Jadi hadis hasan itu diantara sederetan hadis yang bisa dijadikan hujjah. Hadis-hadis yang makbul itu ada 4. Ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Dan hasan itu statusnya di bawah sahih. Jadi kalau sahih itu mattasalat sanaduhu binaqli ad-din dabitin min ghairi syudzin wala illatin. Itu hadis sahihnya. Jadi hadis sahih itu hadis yang sanadnya nyambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kemudian dobit, ya. Jadi hafalannya itu apa, kuat, baik secara hafalan baik di dalam hati kita atau diri kita, atau dengan hafalan tulisan. Kemudian min ghairi syurut, tidak sad, wala illatin, dan tidak ada penyakitnya. Nah itu hadis sahih. Tapi kalau hadis hasan, bedanya khaffa dabtuhu, bukan dobit tapi khaffa dabtuhu. Jadi kekuatan hafalannya ringan, tidak sampai kuat. Sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak terlalu dobit, maka derajat hadisnya bisa ya, dianggap hasan, ya, bisa dianggap hasan. Jadi masalahnya rijaluhu thiqah, para rawinya thiqah, terpercaya. Ghairu Imran ibni Dawar al-Qattan, selain Imran ibnu Dawar al-Qattan, fahuwa mutaqannamun fihi, dia itu statusnya diperbincangkan, apakah rawi yang thiqah atau tidak. Qala Ibnu Ma'in, al-Imam Ibnu Ma'in, guru al-Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan laisa bil qawi. Jadi kata Imam bin Ma'in, Imran bin Dawar al-Qattan, dia itu bukan rawi yang kuat hafalannya, tidak. Artinya apa? Ya mungkin pertengahan. Ya. Khafat dabtuhu, ya. Wa qala marratan, dan pada kesempatan yang lain beliau mengatakan laisa bisyai. Dia itu tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Lemah. Ya. Lam yarwi anhu Yahya ibnu Sa'id, dan Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan darinya, Wa qala an-Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i mengatakan dhaif, dia itu seorang rawi yang lemah. Wa qala Ahmad, al-Imam Ahmad mengatakan arju an yakuna salihal hadis, kata beliau, aku berharap dia adalah orang yang hadisnya masih layak. Jadi artinya tidak secara pasti, ya, mudah-mudahan, ya. Wa qala ad-Daraqutni, al-Imam ad-Daraqutni mengatakan katsirul wahmi wal mukhalafah, jadi banyak keraguan dan banyak menyelisihi, ya. Wa qala al-Hafidz, al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun yahimu, dia itu jujur namun sering keliru. Jujur, saduq, yahimu, tapi sering keliru. Fa mithluhu yasilu hadithuhu ila darajatil hasan, ya. Maka perawi yang semisal dengannya hadisnya mencapai derajat hasan, tidak sampai sahih. Jadi tidak sampai apa? Sahih. Kalaupun nanti ada hadis yang memperkuat, paling naik menjadi sahih li ghairihi, sahih karena dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain, seperti itu. Warawa at-Tabrani, al-Imam at-Tabrani meriwayatkan di dalam, ya, Mu'jam al-Kabir, ya,
min tariqi Ibni Jurayj dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma binahwi dengan hadis yang semisal. Wa hassanal hafidhu isnadahu, dan al-Imam al-Hafidz beliau menghasankan sanadnya. Ya. Jadi yang pertama derajat hadisnya hasan. Dan hadis hasan bisa dijadikan hujjah dalam masalah hukum. Wa amma hadisu Aisyah, adapun hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, faqad akhrajahu Ibnu Hibban wa Abu Ya'la wa Tabrani fil Awsat. Telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Min tariqi Habib Al-Muallim dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istahlafa Ibnu Ummi Maktum 'ala al-Madinati yusalli bin nas. Bahwasanya Nabi pernah menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami manusia di dalam salat. Wa isnaduhu sahihun ala syarti syaikhaini, dan sanadnya sahih berdasarkan syarat dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih ala syarti syaikhaini itu maksudnya rawinya persis yang dipakai oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, tapi hadis ini tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi rawinya sama. Jadi rawi-rawinya sering dipakai oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, tapi hadisnya tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ijazah saliyan, fahuwa syahidun qawiyyun li hadisi Anas radhiyallahu taala anhu. Dan ia menjadi syahidnya, pendukung, penguat bagi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, makanya hadis Anas dianggap hasan. Ya. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang semisal yang memperkuat ya sanadnya. Walaupun di hadis Anas ada Imran ya, dan Imran dikatakan tadi lemah. Tapi rawi yang lemahnya tidak terlalu parah, maka jamaah sekalian bisa naik menjadi hasan ketika ada riwayat yang lain yang mendukung, yang mungkin sama-sama tidak terlalu parah ya kelemahannya seperti itu jamaah. Jamaah salihwan wa khawatfillah. Ya, adapun hadis-hadis yang dalam artian lemah atau dhaifun jiddan, nggak mungkin bisa naik. Contoh misalkan seperti hadis tentang meletakkan tangan di atas dada, di atas pusar atau di bawah pusar. Hadis di bawah pusar paling lemah. Yang di atas pusar sedikit lebih lemah. Yang paling lebih mendingnya adalah hadis di atas dada. Ini riwayat dari Tawus. Beliau seorang tabi'in dan hadisnya mursal, tapi ini yang paling baiknya. Sehingga artinya kalau seandainya di bawah pusar saja dibolehkan padahal hadisnya sangat-sangat lemah, maka di atas dada lebih layak. Tapi memang hadisnya lemah semuanya. Sehingga secara hukum asal itu boleh di bawah pusar, boleh di atas pusar, boleh di atas dada, seperti itu. Ya, walaupun ya ada bantah-bantahan ya, sebagian ada yang mengatakan di atas dada itu mirip dengan salatnya Yahudi. Ini keliru. Ya. Tidak ada hadis yang seperti itu. Yang ada itu ikhtisar. Nah, ini memang mirip Yahudi, nggak boleh. Seperti salib. Tapi ada syekh yang mengatakan katanya dilarang di atas dada. Kenapa? Karena itu salatnya orang Yahudi. Padahal tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Mungkin ya keliru. Yang ada itu ikhtisar. Itu nggak boleh seperti itu. Ya jamaah salihwan wa khawatfillah. Sisi yang kedua, al-hadisu dalilun ala sihhati imamatil a'mah hatta bil mubsirin.
Jadi hadis ini dalil sahnya imam seorang buta sampai pun ia mengimami orang-orang yang bisa melihat. Jadi kalau misalkan ada seorang imam yang buta dan dia memang lebih akrab, hafalnya lebih banyak dan lebih bagus bacaannya, ya. Kemudian juga terkait tentang masalah hukum-hukum sholat dia juga paham. Maka ketika itu jamaah boleh dia ditunjuk menjadi imam. Perkara misalkan arah kiblatnya kemana, maka makmum membantu, ya, yang mengarahkan seperti itu. Karena ingat sah dan tidaknya imam itu tidak terkait kondisi fisik, ya. Jangankan buta jam, orang yang sakit kemudian tidak bisa berdiri dan dia sholat dengan duduk, pendapatnya yang kuat, ya boleh tidak jamaah? Boleh, sholatnya sah. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Makmumnya berdiri, imamnya duduk, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi yang kuat boleh. Kenapa? Nabi sendiri pernah praktek. Nabi mengimami para sahabat yang mampu berdiri dan beliau sholatnya duduk. Dan ini ketika beliau sakit, ya, maka beliau sholat tetap menjadi imam dan para sahabat, ya, sholatnya berdiri. Pernah juga kemudian para sahabat disuruh untuk duduk. Nah, sehingga para ulama kita mengatakan kalau memang dari awal imamnya duduk, maka semua jamaah duduk. Tapi kalau dari awal imamnya berdiri, kemudian di tengah-tengah tidak mampu berdiri, kemudian pilih duduk, maka jamaahnya tetap berdiri. Ini kejadian ketika pertama Abu Bakar menjadi imam dan sholatnya berdiri, kemudian Nabi di tengah-tengah sholat datang dan beliau menjadi imam. Karena di awal Abu Bakar berdiri, kemudian Nabi menjadi imam di tengah-tengah dan beliau duduk, maka jamaah ketika itu tetap berdiri seperti itu. Ya jamaah sallallahu wa khatifillah. Wa yuqaddam alaihi madama annahu a'lamul hadirin. Bahkan ia didahulukan atas mereka orang-orang yang hadir jika ia orang yang paling berilmu, ya, bil Quran dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa afdaluhum bituqa wassalah, dan dia orang yang paling afdal dalam hal ketakwaan dan kesolehan. Ya, karena kalau kita bicara orang yang mulia, maka orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Fisik tidak berpengaruh jam, tapi ketakwaan, ya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian masalian, Al-Imam Ibnu Munzir mengatakan imamatul a'ma ka imamatil basir. Imamnya orang yang buta kedudukannya sama seperti imam yang bisa melihat, sama. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya, sama saja. Ya. Wa huma dakhilani fi dhahiri qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dan keduanya masuk di dalam zahir hadis Nabi, ya ummul qauma, hendaklah yang menjadi imam satu kaum adalah yang paling aqra' di antara mereka terhadap Al-Quran. Ya, ada banyak tafsiran. Ada yang mengatakan yang paling bagus bacaannya. Tapi pendapat yang kuat adalah yang paling banyak hafalannya. Tapi ingat, ya, dengan syarat dia paham dengan hukum-hukum sholat. Dia paling banyak hafalannya, tapi hukum-hukum sholat nggak paham, ya nggak berhak. Ya, malah nanti jadi kacau jamaah. Kalau terjadi kesalahan seperti apa, bingung nanti. Ya. Karena kadang banyak kejadian jamaah. Contoh, kadang kasus yang sering terjadi itu ketika imam lupa tidak duduk tasyahud yang pertama, dan imam sudah berdiri tegak. Kadang imam yang tidak paham karena mungkin tidak pernah belajar, karena mungkin
makmumnya sudah ramai, subhanallah, 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 akhirnya terpaksa duduk. Dan ini secara hukum haram, nggak boleh jamaah. Kenapa coba? Karena dia sudah berdiri, berdiri itu rukun. Kemudian dia tinggalkan berdiri demi untuk mengamalkan tasyahud yang pertama, yang hukumnya silang pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tinggalkan rukun demi ngejar wajib atau sunnah, itu nggak boleh. Apalagi kalau sudah baca Al-Fatihah, berarti sudah menaklukkan dua rukun. Rukun berdiri, rukun baca Al-Fatihah. Kemudian ditinggalkan duduk. Oh, ini lebih haram lagi, nggak boleh. Kalau dia tahu hukumnya, soalnya batal. Soalnya batal jam. Tapi kalau dia tidak tahu, ya tidak batal. Tapi gini, kalau seandainya imamnya nggak tahu, makmumnya tahu, bolehkah kemudian makmum ikut duduk? Tidak jamaah. Nggak boleh. Kalau makmum ikut duduk, batal sholatnya. Kenapa? Makmum sudah berdiri, berarti sudah melakukan rukun berikutnya. Apalagi kalau sudah baca Al-Fatihah, nggak boleh duduk. Terus bagaimana? Ada dua pilihan. Boleh mufaroqah kemudian lanjutkan sendiri, atau boleh tetap berdiri tunggu sampai imam selesai baca tasyahud, kemudian berdiri bareng, kemudian nanti sujud sampai selesai. Tidak masalah. Kenapa? Karena imamnya mungkin jahil. Ya. Tapi kalau dalam artian imamnya sudah paham, kok kemudian tetap duduk karena mungkin tidak enak, batal sholatnya cuma. Nah, maka kalau makmumnya tahu, tidak boleh kemudian duduk, ikut duduk, nggak boleh, tetap berdiri. Nah, karena kalau kemudian dia pilih duduk, berarti meninggalkan rukun dengan sengaja, batal. Ya. Sama seperti kasusnya ketika misalkan sholat zuhur, imamnya lupa, sudah rakaat yang keempat, kemudian bangkit rakaat yang kelima. Ya. Sudah diingatkan subhanallah, tapi imamnya tetap ngeyel. Ya. Makmum bahkan ada yang mungkin bicara, imam lebih satu rakaat, tetap ngeyel berdiri. Misalkan. Karena sebagian ulama yang mengatakan kalau imam sudah diingatkan dengan tasbih, kok kemudian tidak paham. Ada yang mengatakan boleh dengan ucapan, tapi sekedarnya. Imam sholatnya lebih satu rakaat, tidak masalah. Tapi jangan ditambah ya, imam jenengan sholatnya lebih satu rakaat. Kalau tidak kembali nanti sholatnya batal. Kok batal nanti repot kami ngulangi, repot siapa? Dan imam juga tidak boleh ngomong siap. Ngomong siap ya batal jamaah salian. Jadi tetap ya imamnya apa? Kalau misalkan dia sadar, duduk. Tapi kalau seandainya imam tetap ngeyel, sudah dia lanjutkan terus, bolehkah kemudian makmum berdiri ikut rakaat kelima? Boleh tidak? Boleh? Gak boleh. Nunggu. Karena kalau kemudian makmum sengaja dan dia sudah tahu secara yakin ini rakaat yang keempat, duduk. Tidak boleh kemudian ikut berdiri nambah rukun. Kalau imam karena memang keyakinannya rakaat yang keempat, ya sah buat dia. Tapi makmum yang tahu secara pasti ini rakaat yang kelima, nggak boleh berdiri. Kalau kemudian berdiri dan dia tahu secara persis, berarti dianggap menambah rukun dengan sengaja. Dan menambah rukun dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini kadang-kadang sebagian orang ya tidak paham jemaah. Makanya tadi, walaupun misalkan dia banyak hafalannya, tetapi kalau misalkan hukum-hukum sholat belum paham, maka dia belum berhak. Nah, sehingga belajar dulu tentang fikih sholatnya seperti itu. Jangan sekedar dalam artian yang penting hafalannya banyak. Soalnya hafalan banyak itu jadi prioritas. Tetapi ingat disyaratkan ketika dia paham tentang fikih seputar sholat seperti itu jemaah. Belum nanti sujud sahwinya, ya, sebelum salam atau setelah salam. Ya, karena ada perincian. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sujud sahwi semuanya sebelum salam seperti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi mengatakan setelah salam, kebalikannya. Tapi kalau mazhab Hambali diperinci. Kalau sebabnya kekurangan
misalkan wajib-wajib sholat, maka sebelum salam. Tapi kalau kelebihan, baik itu wajib-wajib sholat ataupun rukun-rukun sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Belum lagi nanti ragu, ya. Kalau ragu nanti sujud sahwinya sebelum atau setelah, ada perincian. Sehingga hal-hal seperti ini itu butuh untuk dipelajari seperti itu. Ya, kemudian masalah ikhwan wa akhwati fillah. Fa ayyuhum kana aqra kana ahaqqu bil imamah. Maka siapapun di antara mereka yang paling mumpuni dalam masalah Al-Quran, maka dia yang paling berhak untuk dijadikan imam salat. Makanya gini, orang menjadi imam itu bukan perkara yang remeh. Kenapa? Karena dia menanggung jamaah. Menanggung salatnya apa? Makmum. Karena gini, ketika misalkan yang lupa makmum, imam tidak lupa. Dan ketika makmum dalam artian tidak tertinggal, dalam artian bukan masbuk, maka imam yang nanggung. Imam yang nanggung. Ya. Jadi jangan dikira jadi imam itu mudah, berat. Ya. Tapi kadang-kadang di kampung-kampung itu ya yang penting apa? Dia mungkin yang wakaf, padahal bacanya juga belum layak. Nah ini bayangkan jemaah, berapa korbannya, berapa makmum yang dikorbankan gara-gara dia. Walaupun ya memang ada pembahasan khusus, bagaimana kalau imamnya bacanya tidak baik misalkan, apakah kemudian sholatnya makmum itu batal ataupun tidak. Itu memang ada sedang pendapat. Tapi kalau misalkan dalam artian imamnya memang sudah belajar, tapi ternyata bacanya tetap ya, belum benar, dan dia sudah maksimal misalkan, maka sholat dia sah. Sholat dia sah. Tapi kalau dia jadi imam boleh atau tidak? Jawabannya, kalau dia jadi imam untuk orang yang semisal, yang bacanya sama, boleh. Dan sholat mereka sah. Tapi kalau kemudian dia menjadi imam dan yang dimakmumi atau yang menjadi makmum adalah orang-orang yang bacaannya bagus, maka sebagian ulama kita mengatakan sholatnya makmum tidak sah. Kenapa? Ya karena bacaan makmum lebih bagus daripada bacaan imam. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan tetap sah. Ada jamaah. Ya. Dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara kaidah yang beliau sampaikan gini. Ketika catatannya gini, imam sudah maksimal, tapi dia nggak mampu, berarti kan gugur ketika itu. Contoh misalkan ada imam sakit, tidak mampu berdiri, lalu berdiri itu rukun, maka boleh bagi dia sholat dengan duduk. Ketika imam kemudian dia sholat dengan duduk dan makmum yang mampu berdiri menjadi makmum, pertanyaannya sah tidak sholatnya makmum? Sah. Berarti sama saja imam ini tidak mau berdiri, berarti meninggalkan rukun, tapi karena nggak mampu. Sehingga kiasnya sama ketika imam sudah maksimal belajar tapi tidak benar bacaannya, berarti buat dia gugur. Kalau buat dia gugur dan sholat dia sah, berarti bermakmum di belakangnya juga sah. Dan ini juga kaidah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Jadi siapa yang sholatnya sah maka bermakmum atau menjadi imam maka juga sah. Ya, karena dulu memang jamaah di Mekah itu pernah kejadian sholat itu sampai 4 kali. Pertama madhab Hanafi, kemudian Malik, kemudian Syafi'i, Ahmad. Ya, yang kemudian disatukan. Maka Syekhul Islam memberikan kaidah, pokoknya selagi sholatnya imam sah menurut dirinya, maka bermakmum di belakangnya menjadi sah. Seperti itu. Tapi ya tadi ya terkait tentang bacaan imam yang amburadul, ini memang ada catatan.
Sebagian ulama yang mengatakan sholatnya makmum tetap sah itu dengan catatan ketika imam sudah belajar maksimal, tapi tidak bisa. Contoh misalkan seorang imam yang cidal, ngucapin hurufnya tidak tepat, kan dia sudah maksimal, kemudian dia jadi imam, makmumnya lebih bagus bacaannya, maka ya kalau kita ikut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, maka sholatnya makmum tetap dianggap sah seperti itu, walaupun tetap mencari imam yang lebih bagus bacaannya, tentu itu jauh lebih afdol seperti itu, karena sholatnya dia masih dipersisikan. Ada yang mengatakan tidak sah seperti itu. Tapi ala kuliah jamaah sekalian, menjadi imam itu tidak sembarangan, ya. Maka penting bagi seorang imam untuk belajar tentang fikih-fikih seputar imamah seperti itu jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masih ada sisa beberapa menit, mari kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.